Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4. saya Nima Desinta Dewianti, nomor absen 28. Saya Gadat Megarta, nomor absen 16. Saya Niptu Saryanti, nomor absen 34. Saya Igusti Rahmat Debana Putra, nomor absen 4. Saya Kadek Nita Handayani, saya nomor absen 22. Saya Putu Radita Mahendra, nomor absen 10. Di sini saya menjawab soal nomor 1 dan 4. Nomor 2 dan juga nomor 5. Nomor 3. nomor 6. Nomor 7 dan juga nomor 8. Nomor 9 dan 10. Saya Putu Radita Mahendra. Di sini saya akan menyajikan data hasil survei kami. Nomor 1, berat badan kelas 10C dari angka paling kecil sampai angka yang paling besar, yaitu ada Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu menentukan P kelas dari data yang kami peroleh. Struktur data kelompok dari data nomor 1. Jawabnya yang A, jangkauan, simbol dengan J, X max dikurang X min. Jadi diketahui X max-nya yaitu 68, X min-nya 45. Yang ditanya itu J atau jangkauan. Jadi J sama dengan X max dikurang X min, 68 dikurang 45, jadi J sama dengan 23. Nah, 23. Oke. Nah, yang B, kelas. Cara mencari kelas diketahui log 20 sama dengan 1,301. Yang ditanya itu K atau kelas. Jadi cara jawabnya K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. K sama dengan 1 plus 3,3 kali 1,301. K sama dengan 1 plus 4,491. K sama dengan 5,491 dibuatkan menjadi 6. Yang kecil yaitu panjang kelas. Yang diketahui J sama dengan 20 dan K sama dengan 5. Yang ditanya yaitu P. Jadi jawabnya P sama dengan J per K, atau sama dengan, maaf, di sini J-nya 23. Di 23 per 6
sama dengan 3,8 bulatkan menjadi 4. Jadi datanya seperti ini. Yaitu 45 sampai dengan 48, 49 sampai dengan 52, 53 sampai dengan 56, 57 sampai dengan 60, 61 sampai dengan 64, dan 65 sampai dengan 68. Nah, seperti yaitu membuat tabel distribusi berat badan siswa XC. Di sini kita buat tabel terlebih dahulu. Tulis berat badan ini frekuensi pertama 45 sampai dengan 48, 49 sampai dengan 52, 53 sampai dengan 56, 57 sampai dengan 60, 61 sampai dengan 64, dan 65 sampai dengan 68. Sini frekuensinya yaitu 10, 3, 4, 2, 0, dan 1. Jadi jumlahnya yaitu N sama dengan 20. Saya Egusti Rahmadi Putra dari kelas 10C absen 4 akan menjelaskan tugas matematika yang telah diberikan dari nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu adalah mencari min menggunakan titik tengah. Pertama, kita cari diketahuinya berat badan itu sama dengan yang diketahui adalah 45, dan ini 48, dan 49, 52, 53 sampai 56, 57, 60, 61, 64, 65 sampai 68. Lalu diketahui frekuensinya adalah 10, 3, 4, 2, 0, 1. Lalu yang ditanya adalah titik tengahnya. Nah, titik tengahnya. Lalu kita jawab. Perlu diketahui titik tengah. Caranya mencari itu adalah dengan ditambahkan antara batas bawah ditambah batas atas. Dibagi 2. Nah, di sini titik tengah yang pertama itu adalah di tengah kelas pertama itu adalah 45 dan 48. Jadi kita tambahkan 45 tambah 48 dibagi 2. 45 tambah 48 itu sama dengan 93, dibagi 2 menjadi 46,5. Lalu
titik tengah kedua itu adalah 49 sampai 52. 49 ditambah 52 itu sama dengan 101 dibagi 2 menjadi 50,5. Lalu yang ketiga 53 sampai 56. Jadi 53 ditambah 56 dibagi 2 itu 53 tambah 56 sama dengan 19 dibagi 2 sama dengan 54,5. Yang keempat 57 ditambah 60 dibagi 2 itu sama dengan 58,5. Yang kelima 61 ditambah 64 dibagi 2 sama dengan 62,5. Lalu yang terakhir di tengah yang keenam, yang keenam itu 65 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 66,5. Setelah dibuat penjumlahannya, kita buat dia dalam bentuk tabel. Jadi kita salin saja seperti tadi. Berat badan di urutan pertama itu adalah 45, 48, lalu 49, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 64 dan 65, 68. Setelah itu frekuensinya kita buat di sini. Yang pertama 10, lalu 3, 4, 2, 0, 1. Lalu titik tengahnya yang kita dapatkan tadi tinggal disalin ke sini. Yang pertama itu adalah 46,5, yang kedua 50,5, yang ketiga 54,5, yang keempat itu 58,5,
lalu 62,5 dan 66,5. Setelah itu kita kalikan antara frekuensi dan titik tengahnya. Jadi 10 kali 46,5 itu adalah 465, lalu 3 kali 50,5 adalah 151,5, 4 kali 54,5 adalah 218, 2 kali 58,5 adalah 117, dan 0 kali 62,5 itu hasilnya adalah 0. 1 kali 66,5 adalah 66,5. Setelah mendapatkan itu, kita jumlahkan semuanya di sini antara frekuensi dan frekuensi titik tengahnya. Kita jumlahkan frekuensinya dulu. 10 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 0 tambah 1, maka totalnya adalah 20. Lalu di sini kita jumlahkan 465 ditambah 151,5 ditambah 218 dan seterusnya, itu hasilnya 1018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pencarian min. Nah, di sini pada soal nomor 4 itu adalah lanjutan dari soal nomor 3, di mana untuk mencari min itu kita harus membagi jumlah frekuensi data dengan frekuensi sendiri, yaitu 1018 dibagi 20 sama dengan 50,9, digenapkan menjadi 51. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5, yaitu mencari median dari data berat badan siswa kelas XC. Diketahui nomor 5 di sini kita akan buat tabel berat badan siswa kelas 10C itu ada frekuensinya, ada FK, itu ada 45 sampai dengan 48, 49 sampai dengan 52, 53 sampai dengan 56, 57 sampai dengan 60, 61 sampai dengan 64, 65 sampai dengan 68. Frekuensinya 10, 3, 4, 2, 0, dan 1. FK nya itu 10, 13, 17, 19, 20. Jumlah N nya sama dengan 20, F sama dengan 20. Yang ditanya yaitu mediannya. Jawabnya yaitu ME sama dengan TB plus 1 N per 2 kurang F kum per F min.
Median terletak antara data ke n/2 dan n+1/2. Jadi median terletak antara data ke 20/2 dan 20+1/2 sama dengan yaitu 10 dan 11. Nah, data ke 10 dan 11 yaitu 48 dan 50. Kelas median sama dengan n/2 yaitu 20/2 sama dengan 10, 45 sampai dengan 48. TP sama dengan batas bawah sebuah kurang 0,5 TP sama dengan 45 dikurang 0,5 TP sama dengan 44,5. Untuk cari median TB di plus I n/2 kurang F kum per F mi. Nah, diketahui bahwa I-nya yaitu atau panjang kelas adalah 4. Jadi bisa kita buat di sini yaitu sama dengan 44,5 ditambah 4 per 20/2 kurang 0 per 10. Ini sama dengan 44,5 ditambah 4 10 per 10. Jadi mediannya sama dengan 44,5 ditambah 4,1 hasilnya yaitu 48,5. Nama saya Kadek Megarta. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6. Mencari modus kita menggunakan rumus TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali I. Pertama, kita mengambil frekuensi yang paling besar. Di tabel ini, yang paling besar yaitu 10. TB ini diambil dari kelas yang paling kecil yaitu 45 yang dikurangi 0,5. Jadi TB dengan 45 kurang 0,5 sama dengan 44,5. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus yang 10 tadi dengan kelas sebelumnya. Dikarenakan kelas sebelumnya tidak ada, maka dianggap 0. Jadi selisihnya yaitu 10 kurang 0 sama dengan 10. D2
Ini diambil dari kelas modus dengan kelas setelahnya, yaitu 3. Jadi 10 kurang 3 itu 7. Dan I adalah panjang kelas. Misal 45 sampai 48 itu ada 4 angka, sehingga I-nya adalah 4. Sekarang penyelesaiannya. Modus tambah D1 tambah per D1 tambah D2 tambah kali I 44,5 tambah 10 per 10 tambah 7 kali 4 4,5 tambah 10 per 17 kali 4 44,5 tambah 40 per 17 sama dengan 4,5 tambah 2,35. Ini dibulatkan menjadi 2,4. 44,5 tambah 2,4 sama dengan 46,9. Jadi modusnya yaitu 46,9. Perkenalkan, saya Niputri Saryanti. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab nomor 7 dan nomor 8. Kita mulai dari nomor 7. Tentukan rata-rata nilai tengah serta berat badan paling banyak di kelas 10C. Rata-rata berat badan paling banyak di kelas C adalah 50,85 yang didapat dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi. Lanjut ke nilai tengah. Nilai tengah berat badan kelas 10C adalah 48,5 yang didapat dengan menggunakan rumus Mi sama dengan TB atau tepi bawah ditambah I kurung N per 2 dikurang F kum dibagi F mi. Lalu berat badan paling banyak. Berat badan paling banyak di kelas XC adalah 46,9 yang didapat menggunakan rumus TB tambah I kurung D1 dibagi D1 tambah D2. Kita lanjut ke soal nomor 8. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kita mulai dari kuartil bawah. Pertama, kita harus mencari letak dari kuartil bawah. Kuartil bawah dapat juga disebut dengan Q1. Q1 sama dengan I per 4 dikali N. I di sini adalah kuartil ke-1. Jadi kita tulis angka 1 per 4 dikali N. N di sini adalah jumlah data. Jadi jumlah datanya adalah 20.
kita mendapatkan hasil 5. Angka 5 ini terdapat pada kelas 45 sampai dengan 48. Kita lanjut mencari kuartil bawah atau Q1. Q1 sama dengan TB ditambah B kurung I/4 dikali N dikurang FK per FQ. TP di sini adalah tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 45. Tepi bawah harus dikurang dengan 0,5. Lalu ditambah P. P adalah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 4. 45, 46, 47, 48. Jumlahnya ada 4. Kurung 1/4 dikali 20. Kita sudah mendapatkan tadi hasilnya, yaitu 5 dikurang FK. FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum Q1. Jadi seharusnya sebelum ini, karena tidak ada, jadi kita tulis dengan 0 dikurang FQ. FQ di sini adalah frekuensi QI, atau karena kita mencari Q1 adalah frekuensi Q yang pertama, yaitu 10. Kita lanjut. Nah, jadi hasil dari kuartil bawah adalah 46,5. Kita lanjut ke kuartil tengah. Seperti tadi, pertama kita cari letak kuartil tengah. Q2 sama dengan I/4 dikali N. Nah, dengan I-nya kita ganti jadi 2/4 dikali 20 sama dengan 40/4 10. Nah, 10 ini terletak juga pada kelas 45 dan 48. Kita lanjut mencari Q2. Q2 sama dengan TB tambah B kurung I/4 dikali N dikurang FK per FQ. TB nya yaitu 45 dikurang 0,5 ditambah panjang kelasnya 4 kisah I/4 dikali N nya kita sudah dapat tadi hasilnya 10 dikurang FK nya yaitu 0, masih seperti tadi karena tidak ada, kita tulis 0/10 frekuensinya sama dengan Nah, jadi hasil kuartil 2 atau kuartil tengahnya itu adalah 48,5. Kita lanjut ke kuartil atas atau Q3. Kita mulai dari mencari letak Q3.
3 sama dengan I per 4 dikali N. I-nya di sini adalah 3. Nah, 15 ini terdapat dalam kelas 53 sampai dengan 56. Kita lanjut mencari Q3-nya. Q3 sama dengan TB tambah B kurung I per 4 dikali N dikurang FK per FQ. TB-nya adalah 53 ditambah 4, hasil I per 4 dikali N nya adalah 15 dikurang FK. FK nya adalah 13. FQ nya adalah 4. Nah, jadi hasil kuartil atasnya yaitu 54,5. Jadi, dari pencarian kita tadi dapat disimpulkan kuartil bawahnya yaitu 46,5, kuartil bawahnya 48,5, dan kuartil atas 54,5. Baik, untuk soal nomor 9 akan dijelaskan oleh saya. Nih Kadek Nitanda, ini nomor absen 22. Jadi pada nomor 9 kita disuruh untuk menentukan D1 dan P2. Langsung saja mulai dari D1. Untuk mencari kelas desil kita menggunakan rumus I per 10 dikali N. Jadi I-nya ini kita menggunakan desil berapa yang akan kita cari. Jika kalian ingin mencari desil 1, cukup ubah I-nya menjadi 1. Desil 1 sama dengan 1 per 10 dikali N, itu adalah jumlah frekuensi. Ini 20. Jadi D1 itu terdapat pada data ke 20, bisa dicoret 1 kali 2, 2, 3. Jadi desil 1 itu terdapat pada data ke-2 dan ketiga, di mana pada data tersebut dapat kita lihat di kelas pertama. Pada kelas pertama terdapat 10 frekuensi atau 10 data. Jadi data kedua dan data ketiga dapat kita cari di kelas pertama. Sehingga terdapat pada kelas pertama, yaitu kelas dari data 45 sampai 48. Selanjutnya, rumus untuk mencari desil 1 adalah tepi bawah ditambah panjang kelas dikali I per 10
dikali N dikurangi F kumulatif dari D1 dibagi dengan frekuensi D1 sendiri. Sehingga D1 sama dengan, untuk mencari tepi bawah, kita menggunakan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Nah, batas bawah dari kelas pertama adalah 45. Sehingga 45 dikurangi 0,5 itu merupakan tepi bawah, ditambah panjang kelas. Panjang kelas dapat kita hitung 45, 46, 47, 48. Panjang kelasnya terdiri dari 4 data, sehingga panjang kelasnya adalah 4. Kemudian dikali 1 dikali 20 per 10 dikurangi F kumulatif dari D1. F kumulatif itu adalah frekuensi sebelum frekuensi D1. D1 kan terletak pada kelas pertama, di mana frekuensinya adalah 10. Frekuensi sebelum 10 itu tidak ada karena D1 terletak pada kelas pertama, sehingga dikurangi 0 dibagi frekuensi dari D1. Frekuensi D1 adalah 10. Sehingga D1 sama dengan 45 dikurangi 0,5, 44,5 ditambah 4 dikali 1 kali 2 sama dengan 2 dikurangi 0, 2 per 10. Jadi D1 sama dengan 44,5 ditambah 4 masuk menjadi 8 per 10. Jadi D1 sama dengan 44,5 ditambah 0,8. Jadi D1 45,3. Coba ya. Benar, 45,3. Jadi desil pertama dari data berat badan siswa kelas 10C adalah 45,3. Selanjutnya kita akan mencari persentil. Persentil dapat kita cari menggunakan rumus I per 100 dikali N. Sedangkan untuk mencari kelas persentil dapat kita cari menggunakan rumus I per 100 dikali N dan I per 100 dikali N tambah 1. I-nya ini sama seperti desil tadi, kita ubah sesuai dengan persentil yang ditanyakan. Jika kalian ditanyakan persentil 1, maka I-nya diubah menjadi 1. Sedangkan kalau kalian ditanya persentil 2, I-nya diubah menjadi 2. Nah, karena di soal ditanyakan mengenai persentil 2, langsung saja kita cari kelas dari persentil 2. 2 per 100 dikali 20 dan 2 per 100 dikali 20 tambah 1, sehingga P2 sama dengan, dapat kita coret menjadi 4 per 10 dan coret 4 per 10 tambah 1, sehingga P2 itu terletak pada data ke 0,4 dan 0,4 tambah 1, 1,4. Sehingga data ke 0,4 sampai 1,4 itu terletak pada kelas pertama. Terdapat pada kelas pertama, yaitu 45 sampai
sampai 48. Selanjutnya kita cari persentil 2. Rumusnya sama seperti desil, hanya saja kita ubah F kumulatifnya menjadi F kumulatif P2 dan frekuensi dari P2. Rumusnya adalah tepi bawah ditambah panjang kelas dikali I per 100 dikali N dikurangi F kumulatif dari P2 dibagi frekuensi dari P2. Sehingga P2 sama dengan tepi bawah merupakan batas bawah ini 45 dikurangi 0,5. Sehingga TB-nya itu adalah 45 dikurangi 0,5 ditambah panjang kelasnya, kan tadi ada 4 data, sehingga panjang kelasnya itu adalah 4, kemudian dikali dengan 2 per 100 dikali 20 dikurangi F kumulatif dari P2. F kumulatif dari P2 sama dengan desil tadi, frekuensi kumulatif P2 sama dengan 0 dikurangi dengan frekuensi P2 sendiri. P2 berada di kelas pertama dengan frekuensi 10, sehingga dibagi dengan 10. P2 sama dengan 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5 ditambah 4 dikali 0,4 dikurangi 0 per 10, sehingga P2 sama dengan 44,5 ditambah 4 masuk ke sini, 4 dikali 0,4 dibagi 10 sama dengan 0,04. Jadi P2 sama dengan 44,5 ditambah 0,16. Persentil 2 merupakan 44,66. Oke, jadi sudah kita dapatkan jawabannya. Desil pertama dari data berat badan siswa kelas 10C merupakan 45,3, sedangkan persentilnya merupakan 44,66. Jadi dapat kita simpulkan, rumus untuk mencari desil itu angkanya atau frekuensi keseluruhan dibagi dengan 10. Sedangkan untuk mencari persentil, frekuensi dibagi 100. Sedangkan untuk I ini itu tergantung dengan desil dan persentil yang ditanyakan. Jika desil dan persentil yang ditanyakan merupakan desil persentil 1, maka kalian menggunakan I sebagai 1. Jika ditanyakan desil 2, kalian menggunakan I 2. Jika ditanyakan persentil 2, kalian menggunakan I 2. Selanjutnya untuk soal nomor 10, kita ditanyakan mengenai jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Pertama, kita dapat mencari jangkauan terlebih dahulu. Jangkauan. Rumus untuk mencari jangkauan adalah X max dikurangi X min. X max adalah data terbesar, sedangkan X min adalah data terkecil. Jadi, jangkauan sama dengan data terbesarnya adalah 68 dikurangi angka atau data terkecil adalah 45. Sehingga jangkauannya adalah 8 kurang 5, 3.
23. Selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita harus melengkapi tabel ini terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Titik tengah dikali dengan frekuensi. Untuk titik tengah sudah kita jelaskan pada nomor 3. Jadi 46,5 dikali 10, langsung saja 465. Kemudian 50,5 dikali 3, 151,5. 54,5 dikali 4, 218. 58,5 dikali 2, 117. 62,5 kali 0, 0. Dan 66,5 kali 1 sama dengan 66,5. Selanjutnya, XI atau titik tengah kita kurangkan dengan X bar atau rata-rata. Rata-rata sudah kita dapatkan yaitu 51. Jadi 46,5 kita kurangkan dengan 51. Begitu terus, titik tengah selalu dikurangkan dengan X bar atau 51 rata-ratanya. Kemudian selanjutnya FI dikali titik tengah dikurangi rata-rata. Nah, kalau ada tanda seperti ini itu berarti hasilnya mutlak. Walaupun kalian mendapatkan min, kalian tetap tulis positif saja karena sudah ada tanda mutlak ya. Jadi frekuensi di sini pada kelas pertama 10. Sedangkan XI min X bar min 4,5. Jadi sebenarnya kan hasilnya itu min 45, tapi karena ini ada mutlak, jadi min 45 nya ini kita anggap sebagai positif, sehingga hasilnya adalah 45. Begitu juga dengan ini, karena sudah ada tanda mutlak, min 0,5 kita anggap saja positif, sehingga 1,5. Oke, selanjutnya XI dikurangi X bar kuadrat. Kan XI min X barnya sudah kita dapatkan di sini. Tinggal kita kuadratkan saja. Oke, yang terakhir FI atau frekuensi kita kalikan dengan XI min X bar kuadrat yang telah kita dapatkan hasilnya tadi. Kemudian baru kita bisa menjawab soal nomor B. Ini nomor A ya. Nomor B. Simpangan rata-rata atau SR. SR itu rumusnya
sigma Fi Xi min X bar dibagi dengan sigma F. F itu frekuensi ya. Kita hitung dulu total frekuensinya 13, 17, 19, 20. Kita juga hitung total Fi Xi min X bar ini. Oke, jadi dapat kita jawab langsung SR sama dengan sigma Fi Xi min X bar ini total dari maksudnya itu adalah total dari semua jawaban dari perkalian Fi dikali Xi dikurangi X bar. Totalnya itu ada 91. Jadi tinggal kita masukkan 91 dikurangi total 91 dibagi total dari frekuensi 20, sehingga dapat kita jawab simpangan rata-ratanya itu adalah 4,55. Oke, lanjut nomor C. Untuk mencari ragam atau S kuadrat, rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat, kemudian dibagi sigma F. Nah, ini kita jumlahkan dulu yang paling akhir ini. Kita tambahkan masing-masing kelas ini sehingga kita dapat hasilnya 605,25. Nah, bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga ragamnya adalah 30,26. Oke, yang terakhir D. Simpangan baku. Nah, simpangan baku ini atau S merupakan kelanjutan dari ragam sendiri. Kalau ragam kan simbolnya S kuadrat. Kalau simpangan baku, maaf ini supaya nggak bingung. Kalau ragam itu simbolnya S kuadrat, sedangkan simpangan baku S. Jadi simpangan baku ini cuma lanjutan dari ragam sendiri. Jadi S itu adalah akar dari S kuadrat. Sehingga simpangan bakunya adalah akar dari 30,26. Supaya lebih mudah kalian dapat mencari akarnya ini di kalkulator ya. Jadi dapat kita jawab simpangan bakunya itu merupakan 5,50. Selesai. Nomor A, jangkauan jawabannya 23. Nomor B, simpangan rata-ratanya 4,55. Kemudian nomor C, ragamnya 30,26. Dan terakhir nomor D, simpangan bakunya 5,50. Nah, dapat kita simpulkan dari 1 sampai 10 soal tersebut,
Rumus-rumusnya adalah yang pertama ada min. Min atau rata-rata itu didapat melalui sigma Fi dikali Xi per sigma F. Artinya sigma Fi ini merupakan banyaknya data, sedangkan Xi ini adalah jumlah data. Banyak data dikali jumlah data kemudian dibagi dengan jumlah datanya tersebut, kita mendapatkan min. Ini khusus untuk data kelompok ya. Kemudian ada median. Kita dapatkan melalui TB plus P N per 2 dikurangi F kumulatif per Fmi. Nah, artinya kita harus mencari kalau ada tepi bawah itu artinya kita harus mencari kelas dari median terlebih dahulu menggunakan N bagi 2. Kemudian yang ketiga ada modus. Rumus dari median, modus, ragam, ragam, kemudian simpangan rata-rata itu sebenarnya sama, hanya TB plus P. Kemudian cara mencari kelasnya kalau di modus kan D1 per D1 tambah D2. Nah, kalau ada TB itu artinya kita harus mencari kelas modus terlebih dahulu. Dapat kita lihat melalui kelas dengan frekuensi terbanyak. Setelah kita mengetahui kelas dari modus, kita dapat mengambil tepi bawahnya. Kemudian D1-nya itu dapat kita ambil dengan mengurangi frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya atau di atasnya. Sedangkan D2 kita dapatkan melalui frekuensi kelas modus yang dikurangi dengan frekuensi kelas di bawahnya atau sesudahnya. Kemudian yang keempat ada kuartil. Rumus untuk mencari kuartil I per N kali I per 4 kali N. Kalau kuartil kita membagi data setiap 4 data. Sedangkan kalau desil kita membagi setiap 10 data. Sedangkan untuk persentil kita membagi setiap 100 data. Seperti yang saya jelaskan tadi, I dari setiap persentil, desil maupun kuartil itu tergantung dari jumlah atau angka yang diinginkan. Misalnya kalau persentil 1 itu kita ganti aja I-nya menjadi 1. Kalau persentil 2 kita ganti I-nya menjadi 2. Kemudian yang terakhir ada simpangan SR, kita langsung saja simpangan rata-rata, kemudian ragam dan simpangan baku. Untuk simpangan rata-rata ini kita dapatkan melalui sigma Fi Xi min X bar dibagi sigma F. Artinya jumlah frekuensi dari keseluruhan data itu dikali dengan titik tengah yang dikurangi dengan median, kemudian dibagi dengan jumlah dari seluruh frekuensi data. Kemudian S kuadrat atau ragam itu didapatkan melalui
sigma fi xi min x bar kuadrat. Nah, rumusnya itu hampir sama, hanya saja kalau untuk simpangan rata-rata itu tidak dikuadratkan, sedangkan kalau ragam dia itu dikuadratkan, dibagi sigma f. Sedangkan untuk simpangan baku sendiri itu merupakan lanjutan dari ragam, yaitu akar dari ragam.